Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara mengenai tertanam di dalam Tuhan, bagian ketiga ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memulihkan hati yang selama ini sudah tercemar oleh hal-hal negatif tersebut. Karena saudaraku, menurut para ahli peneliti tentang otak manusia, dikatakan demikian, 75% dari setiap prinsip hal-hal pengajaran yang masuk di pikiran bawah sadar kita atau di hati kita, itu sifatnya negatif dan merusak. 75%. Dan 95% dari seluruh perjalanan hidup kita itu digerakkan dan dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita. 95%. Hanya 5% aja yang dikontrol dan digerakkan oleh pikiran sadar kita. Di dalam pikiran sadar kita itu ada dua otak. Pertama, otak kiri yang berfungsi untuk menganalisa sesuatu atau dia sifatnya logika. Otak sebelah kanan itu fungsinya berimajinasi yang nanti akan menciptakan perasaan-perasaan di dalam diri kita. Nah, pikiran sadar kita hanya bekerja ketika kita aktif beraktivitas, atau dia hanya aktif ketika kita belum istirahat. Tapi begitu kita masuk istirahat, pikiran sadar kita, apakah itu otak sebelah kiri dan sebelah kanan, dia akan istirahat juga. Tapi pikiran bawah sadar 24 jam sehari dia bekerja. 24 jam. Itu nanti yang sampai kepada mimpi-mimpi, itu ada di pikiran bawah sadar. Nah, saudaraku, dan minggu lalu kita sudah belajar di mana Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut seseorang atau apa yang diperagakan itu berasal dari dalam hati. Artinya sesuatu yang dilakukan seseorang, sesuatu yang diperkatakan seseorang, dia bersumber dari hati karena sebelumnya hal-hal tersebut sudah masuk di dalamnya. Dengan kata lain, output dari kehidupan kita sangat ditentukan oleh input yang masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita selama ini. Akan sangat ditentukan oleh itu. Nah, dan saat ini kita akan lihat dulu dari Alkitab, saudara, sehubungan dengan firman Tuhan akan kita pelajari pada malam hari ini. Coba kita lihat dari Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Ayat ini tidak terlalu banyak, itu sebabnya kita akan baca secara bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang percaya katakan amin. Saudara, minggu lalu kita belajar Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut seseorang, apa yang diperagakan, itu bersumber dari perbendaharaan hatinya. Itu berasal dari hatinya. Apa yang ada dalam hatinya itulah yang akan dilakukan. Nah, sekarang Yesus berkata demikian. Hal-hal yang keluar dari dalam hati orang itu, kalau itu hal-hal jahat, akan menajiskan orang itu. Halo? Saya ulang. Hal-hal yang keluar dari hati seseorang
dan menjadi ekspresi kehidupan, menjadi sebuah kegiatan dalam kehidupannya, kalau itu hal-hal jahat akan menajiskan orang itu. Artinya apa dari pernyataan Yesus ini? Dari pembacaan kita ini. Saudaraku, yang pertama perhatikan. Selama apa yang masuk di dalam pikiran dan hati saudara tidak terekspresi keluar, itu tidak akan menajiskan dirimu. Kenapa begitu? Karena no action. Karena tidak ada tindakan-tindakan yang menyertainya. Tapi begitu apa yang masuk di dalam hati dan pikiran saudara, saudara peragakan, saudara lakukan, terutama itu hal-hal jahat, pastilah ya, bukan terutama, itu akan menajiskan saudara. Kalau itu sudah keluar. Kenapa? Karena Yesus katakan demikian. Kenajisan, percabulan, kejahatan, kebebalan, segala macam yang disebut tadi, itu berasal dari sini. Karena sudah ada di dalam. Ketika itu keluar, tindakan kita mengikutinya. Ketika kenajisan keluar dari hati seseorang, maka orang itu akan bertindak najis. Ketika percabulan keluar dari hati seseorang, maka orang itu akan melakukan percabulan. Itu loh maksudnya. Paham saudara ya? Sampai di sini ngeri saudara ya? Ketika kebohongan yang selama ini tersimpan di dalam hati kita, di dalam pikiran bawah sadar kita, keluar dari perbendaharaannya, maka orang itu akan berbohong. Akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Dan Yesus berkata, itu yang menajiskan kamu. Bukan apa yang masuk itu, tapi apa yang keluar, apa yang terekspresi di hidup kita yang berasal dari hati kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau sampaikan dari apa yang Yesus sampaikan ini, perikop yang barusan kita baca, itu tidak berbicara tentang makanan. Tapi ini berbicara tentang tradisi. Kenapa perlu saya tegaskan ini? Karena kadangkala ada banyak orang Kristen memakai ayat ini, perikop ini, baik dari Markus, baik dari Matius, sebagai alasan untuk memakan yang bukan makanan. Jadi sembarang makan begitu loh saudara. Alasannya kan bukan yang masuk ke dalam yang menajiskan, tapi yang keluar. Karena memang Yesus secara terang-terangan berkata, kalau sesuatu yang masuk ke dalam mulut lalu sampai ke perut, kemudian dalam beberapa waktu ke depan akan keluar di jamban. Selesai. Itu tidak akan menajiskan orang, kata Yesus. Itu tidak akan membuat orang najis atau kudus. Itu tidak akan membebani orang, melegakan mungkin iya. Ya kan? Ketika saudara didesak harus ke kamar kecil dan saudara pelepasan di sana, itu melegakan. Nah, Yesus katakan tidak ada hubungannya itu dengan kehidupan seseorang yang kudus dan najis. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena orang Farisi pada waktu itu berkata begini kepada Yesus. Rabi, lihat itu murid-muridmu. Mereka makan tanpa cuci tangan. Gimana itu? Sementara tradisi kita, orang tidak diperbolehkan makan kalau tidak cuci tangan. Kalau ada orang makan tanpa cuci tangan, orang itu pasti najis. Jadi ini berbicara tentang tradisi. Tapi Yesus mengcounternya dengan berkata, hidup kudus dan najis itu bukan karena soal makan cuci tangan tidak cuci tangan. Bukan itu persoalannya. Yang membuat orang itu najis itu hatinya yang tidak terjaga. Sehingga terekspresi hal-hal yang tidak sesuai dengan kekudusan Tuhan.
Masalah makanan tidak ada hubungannya dengan orang kudus atau tidak. Tidak ada. Jadi jangan mengada-ngada, kira-kira begitu saudara. Jadi sekali lagi, perikop ini tidak berbicara tentang masalah makanan dan jenis-jenis makanannya. Tidak. Ini berbicara tentang tradisi. Bahkan bukan hanya cuci tangan. Nanti saudara baca di dalam perikop itu, mereka katakan demikian. Bukankah tradisi kita berkata, kebiasaan hidup kita berkata, bahwa kalau kita pulang dari pasar, kita tidak boleh masuk ke rumah kalau baju yang kita pakai tidak dilepaskan. Jadi tradisi mereka berkata begini, kalau seseorang pergi ke pasar atau kemanapun itu keluar dari rumah, ketika mereka pulang ke rumah, pakaian yang di badannya itu tidak boleh dibawa masuk, harus dilepas. Mereka sudah siapkan tempat untuk itu. Kenapa begitu? Mereka tidak mau segala virus-virus atau coronanya yang di luar sana nanti ikut masuk ke rumah. Ternyata orang Farisi udah menerapkan ini jauh-jauh sebelumnya saudara. Masalah cuci tangan dan kalau pulang ke rumah harus ganti baju apa segala. Orang Farisi sudah melakukannya. Tapi sekali lagi Yesus berkata tidak ada hubungannya itu terhadap kekudusan hidup seseorang maupun kenajisannya. Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengkait-kaitkan ini dengan boleh tidaknya kita memakan sesuatu, jelas itu out of the context. Itu keluar dari konteks, tidak sesuai. Saya tidak tahu saudara ya, cuman saya berharap lah. Kalau bisa, kalau belum beliau tahu selama ini, saya katakan sore ini. Saya berharap jemaat GBI Putu Sibau tidak ada lagi yang suka makan darah. Saya ulang. Saya berharap jemaat GBI Putu Sibau tidak ada lagi yang suka makan darah. Kenapa begitu? Karena nanti saudara cari di dalam Alkitab, darah itu tidak termasuk kepada salah satu makanan. Makanan apapun tidak termasuk. Darah itu bukan makanan, darah itu nyawa kata Alkitab. Jadi kalau ada orang mau melegalkan kebiasaan buruknya yang makan darah itu dengan memakai ayat ini, jelas sekali dia memperkosa Alkitab. Karena tidak ada hubungannya. Amin. Kadang-kadang memang manusia itu banyak anehnya saudara ya. Mencomotin ayat-ayat kadang-kadang hanya untuk membenarkan kelakuannya yang tidak rohani itu. Beberapa hari yang lalu saudara, ada sekeluarga mengundang kami datang ke rumah untuk imlekan ya. Pergilah saya dengan ibu ke sana. Lalu waktu kami sampai ke sana, dikeluarkan minuman beralkohol. Dan alkoholnya itu 45%. Itu udah lebih parah dari spiritus itu. Saya tanya, ini kalau dibakar pasti nyala ini. Oh iya pak. Lalu saya tahu beliau bergurau. Lalu beliau bergurau menawarin, Bapak mau? Dan dia tahu juga saya tidak akan mau. Saya bilang, terima kasih, saya tidak akan minum itu karena udah lama saya tinggalkan itu. Dan beliau juga sebenarnya tidak minum itu, saya tahu. Tapi karena ada rekan-rekan beliau dari luar sana kalau datang Imlek, kadang mereka meminta itu sehingga disiapkan untuk disuguhkan. Dan saya lihat memang udah berkurang juga, udah ada yang minum. 45% lah saudara alkoholnya. Ketika kami berbincang, ketika saya ditawarin, saudara tahu, ada suara berbicara di hati saya. Suara itu berkata demikian, manusia ini memang sukanya aneh-aneh. Bahkan kadang saudaraku, standar-standarnya itu bisa lebih rendah daripada binatang. Benar itu berbicara di hati saya. Loh, kenapa begitu ya? Saudara, karena binatang aja saudara suguhin minuman itu, dia tidak akan minum loh. Tentu sampai mabuk loh ya, tidak akan. Saudara tidak percaya, buktiin. Alkohol yang tinggi sekali, minuman keras tinggi sekali alkoholnya itu, saudara tuangin, saudara kasih ke binatang, mau tidak dia minum? Tidak mau. Tapi manusia
meminumnya. Bukankah itu lebih rendah dari binatang? Ayo. Ayo. Tentu dalam dosis-dosis tertentu itu diizinkan. Untuk apa? Untuk kesehatan. Kalau nanti saudara baca pesan Rasul Paulus kepada Timotius berkata demikian, jangan kamu hanya minum air putih saja, tapi tambahkan sedikit anggur berhubung pencernaanmu. Itu pun ada konteksnya. Tapi manusia kan enggak, bukan untuk kesehatan, untuk gagah-gagahan. Belum kelihatan temannya jadi 4, belum sah gitu loh. Nah, saudaraku perhatikan, binatang aja tidak mau lakukan itu, tapi manusia melakukannya. Bukankah itu lebih rendah dari binatang? Coba bisikkan kepada tetanggamu dalam hati aja, jangan ngomong. Saya tahu kamu tidak lebih rendah dari binatang gitu. Benar saudara ya? Benar ya? Kalau saudara nanti ketemu sama orang-orang di sana yang susah dinasihati, katakan begitu. Kalau dia udah begitu, udah sempoyongan, bukan lagi 3, 4, udah 5, udah 7 orang dilihat, katakan demikian, akhlakmu lebih rendah dari binatang. Kalau dia kaget jelasin, kenapa saya katakan begitu, kita kasih nih ke binatang, dia tidak mau minum, tapi kamu paksakan dirimu minum, kamu lebih rendah dari binatang. Betul saudara ya? Nah, jadi sekali lagi ayat ini tidak dipakai untuk membenarkan orang-orang yang makan makanan dengan sembarangan yang tidak sesuai firman, tidak dipakai untuk itu. Tapi di dalam hal ini Yesus mau jelaskan bahwa sesuatu yang keluar dari hati manusia itu yang selama ini tertanam di dalamnya, ketika itu terekspresi keluar, apalagi itu hal-hal negatif dan jahat, itu akan menajiskan orang. Kalau dia keluar, kalau tidak keluar tidak akan menajiskan. Tapi pertanyaannya, apakah sesuatu yang sudah masuk ke dalam itu memang bisa tidak keluar? Tidak mungkin. Karena minggu lalu kita sudah belajar itu. Tidak mungkin. Karena orang akan bergerak itu oleh apa yang ada di dalam hatinya. Berarti kalau begitu saudaraku, apa yang ada di dalam hati ini, yang selama ini sudah tercemar, perlu kita beresin. Itulah kemurahan Tuhan. Artinya kita masih diberikan solusi, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tentu bukan karena kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya kita mau belajar pada saat ini beberapa cara untuk memulihkan hati dan pikiran bawah sadar seseorang yang selama ini sudah tercemar. Yang pertama itu, renungkan hal-hal baik atau renungkan kebenaran Allah dan hal-hal baik secara mendalam. Buat hal itu sampai memiliki sebuah kesan yang kuat. Saya ulang, yang pertama, renungkan kebenaran Allah dan hal-hal baik lainnya secara mendalam. Sampai hal itu memunculkan sebuah kesan yang kuat di dalam hati saudara. Kenapa begitu saudara? Karena minggu lalu saya sudah singgung cara sesuatu itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita nanti yang tertanam di dalam hati kita melalui perenungan juga. Perenungan itu saudaraku terhubungnya otak kiri dan otak kanan kita. Itulah perenungan. Artinya ada sebuah logika analisa, tapi tidak hanya analisa logika kita, tapi itu sampai kepada imajinasi yang menciptakan perasaan-perasaan dalam diri kita. Itu perenungan. Dan itu harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk menanamkan sesuatu yang baru di dalam hati kita. Amin. Harus dilakukan itu saudara. Usahakan dia sedapat mungkin masuk ke dalam hati. Kalau saya baca dari tulisan
para peneliti tentang otak itu, saudara, yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, dikatakan demikian. Sebenarnya ketika sesuatu itu muncul di otak kiri kita, yang merupakan logika pengetahuan, lalu terintegrasi ke otak kanan menjadi sebuah imajinasi, melahirkan sebuah perasaan, dia masih ada di area di otak itu, bahasa ilmiahnya dipakai istilah di sini. Saya lihat dulu saudara, karena agak susah. Amigdala itu bagian otak yang menyimpan kesan-kesan itu dan nanti akan mengirimkannya ke hipokampus. Hipokampus itu adalah perbendaharaan di pikiran bawah sadar yang sebenarnya disebut tempat penampungan dalam hati, yang dipakai Yesus istilahnya itu perbendaharaan hatimu. Itu hipokampus. Di sana dia akan ditampung semuanya. Jadi prosesnya dari situ. Ketika muncul di logika kita di otak kiri kita, kemudian terhubung ke otak kanan kita menjadi sebuah imajinasi dan ada perenungan di sana. Ini baru ada di amigdala itu. Di posisi ini kita diberi kesempatan. Apakah hal ini akan sampai ke hipokampus yang merupakan perbendaharaan di dalam hati kita atau tidak? Caranya bagaimana? Kalau saudara cepat-cepat melupakan itu, dia tidak akan masuk ke dalam. Tapi kalau saudara merenungkannya secara mendalam, baru dia akan menembus sampai ke hipokampus sehingga dia ada di sana mengendap, tertanam dan tersimpan, dan sewaktu-waktu dia akan keluar. Dan kalau dia sudah masuk ke hipokampus, ke tempat perbendaharaan hati kita, itulah yang dikatakan di dalam Amsal pasal 23 ayat 7 itu. Boleh kita lihat sebentar? Dikatakan demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau terjemahan lain berkata demikian. Sebab sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, seperti itulah jadinya orang tersebut. Dari mana itu muncul? Dari mana itu terjadi? Karena sesuatu itu telah masuk merembes di hipokampus, sudah tersimpan dalam hati kita. Jadi yang pertama saudaraku, yang harus kita lakukan, lakukan perenungan secara mendalam tentang kebenaran Tuhan dan hal-hal baik lainnya, supaya hal itu masuk, menerobos, menembus, merembes sampai ke hati kita dan tertanam di sana. Yang kedua, saudara, cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memulihkan pikiran bawah sadar kita yang selama ini sudah tercemar, yang kedua, lakukan perenungan itu secara berulang-ulang atau repetisi. Repetisi itu artinya pengulangan. Lakukan secara berulang-ulang. Kenapa saudaraku? Karena kalau saudara melakukannya secara berulang-ulang, maka itu akan menciptakan sesuatu di dalam hati kita. Kalau para peneliti otak manusia itu berkata demikian, untuk membersihkan pikiran bawah sadar seseorang dari hal-hal negatif dan buruk itu, otak itu harus dilatih secara berkala dengan rutin. Minimal 7 kali dalam sehari selama 21 hari. Saya ulang, selama 21 hari dan minimal 7 kali sehari. Itu untuk detoksifikasi atau pembersihan pikiran bawah sadar kita yang selama ini sudah tercemar. Artinya apa? Ya secara berulang-ulang itu. Dan ternyata saudaraku, jauh sebelum para ahli ini menemukan itu, Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui pemazmur. Coba kita buka Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2 berkata demikian,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, Taurat itu akan tersimpan dan menerobos masuk ke hatinya yang terdalam, sehingga dia akan ada di sana. Sehingga ketika ada dia di sana, suatu waktu dia mau keluar, tindakannya akan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Itulah yang Tuhan katakan kepada Yosua. Coba kita lihat Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ini keren banget loh saudara. Tuhan kita itu luar biasa sekali memperlengkapi. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Perhatikan saudara, dikatakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Saudaraku perhatikan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Coba ayat 8-nya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Saudara bisa melihat? Saudara bisa melihat kesatuan antara perenungan dengan tindakan? Halo? Ternyata apa yang ditemukan para ilmuwan ini, benar-benar Tuhan telah mendesainnya begitu. Sesuatu yang direnungkan seseorang berulang-ulang, itu akan masuk sampai ke dalam hatinya. Dan kalau itu sudah ada di dalam hatinya, sudah menguasai hatinya, saudaraku perhatikan baik. Tuhan katakan demikian, engkau akan bertindak seperti apa yang ada di dalam hatimu. Perenunganmu akan menghasilkan tindakanmu. Dan karena Taurat Tuhan itu dikatakan baik, ketika orang bertindak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan itu, maka mereka akan berhasil dan beruntung. Amin. Berarti saudaraku, penting sekali bagi kita untuk membereskan hati ini, memulihkannya dengan cara bagaimana? Renungkan kebenaran Tuhan secara berulang-ulang. Jangan jadikan dia hanya sebatas logika, hanya sebatas pengetahuan, tapi menjadi sebuah perenungan yang merembes masuk ke dalam hati kita. Supaya dia ada di sana. Dan suatu waktu dia akan keluar yang merupakan tindakan kita dan menghasilkan buah yang membuat saudara dan saya beruntung dalam Tuhan. Keren enggak saudara? Keren sekali. Kemudian ayo kita lihat lagi Mazmur 119 ayat 164. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Amin. Amin. Para ahli otak mengatakan untuk membersihkan pikiran bawah sadar kita dan hati kita dari hal-hal negatif, kotor, najis itu berapa kali sehari? Berapa kali tadi? 7 kali sehari. Dan lakukan minimal selama 21 hari berturut-turut. Itu akan membersihkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal najis hati kita. Kenapa ini seperti ini? Karena yang dimaksud 7 kali dalam sehari. Aku memuji engkau. Kalau saudara pelajari lebih lanjut, ini ada hubungannya kepada perbuatan-perbuatan Tuhan yang direnungkan orang tersebut. Jadi ini berbicara perenungan dalam kehidupan seseorang. Saudara bisa paham? Saudara bisa tanggap ini? Tidak secara kebetulan pemazmur menerima pernyataan ini dari Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Ternyata para ilmuwan menemukan cara seperti itu. Ketika orang mau merenungkan kebenaran Allah, minimal 7 kali dalam sehari, itu akan menciptakan kebenaran dalam hati orang itu. Itu akan membersihkan hati dan pikiran orang itu dari hal-hal negatif dan yang merusak. Keren Tuhan saudara ya. Luar biasa, semua bisa terukur. Baik secara rohani maupun secara akademik bisa diukur. Itu keren banget.
Jadi yang kedua, lakukan perenungan berulang-ulang akan apa? Kebenaran dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang ketiga, saudara. Cara yang ketiga, menerima hal-hal kebenaran dari orang-orang berotoritas di atas kita, atau yang memiliki otoritas di atas kita. Menerima dari mereka. Menerima apa? Kebenaran. Sama seperti dulu kita menerima rekaman-rekaman negatif dalam pikiran hati kita itu melalui orang-orang yang berotoritas dalam kehidupan kita. Contohnya melalui ayah kita, melalui ibu kita, melalui pengasuh kita, melalui guru kita, melalui pembina rohani, dan melalui orang-orang lainnya sekalian yang berotoritas dalam kehidupan kita. Untuk memulihkannya sama halnya. Terima hal-hal yang baik dan benar melalui orang-orang berotoritas di dalam hidup saudara. Karena itu akan menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Nanti hal ini lebih banyak kita bicarakan di poin B-nya. Di tempat di mana kita bisa mengalami pemulihan itu. Sekarang kita langsung ke bagian yang keempat. Cara yang keempat yaitu suasana yang tenang. Suasana hati dan pikiran saudara itu, kalau dia mengalami ketenangan saudara, akan menolong saudara untuk memulihkan hati saudara. Kenapa begitu saudara? Sekali lagi, karena menurut para peneliti ini berkata begini. Pikiran bawah sadar itu selalu terhubung ke alam roh. Saya ulang. Pikiran bawah sadar seseorang kaitannya itu alam roh. Itu sebabnya kalau saudara mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di alam roh, yang adalah roh itu, saudara perlu tenangkan hati saudara dan pikiran saudara. Sehingga hubunganmu akan connect ke sana. Dan saudara tahu, oleh ilham Roh Kudus, Rasul Petrus menerima pesan itu. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam hati pikiran kita itu diperlukan ketenangan. Supaya apa? Supaya komunikasi itu terbuka ke sana dengan baik. Karena menurut para peneliti dikatakan demikian, ketika ada ketenangan dalam hati dan pikiranmu, otakmu itu terbuka di alam roh. Karena hubungannya ke alam roh. Ini berlaku umum. Berlaku untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, berlaku juga untuk orang-orang mengenal Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan pasti hubungannya ke roh-roh yang lain. Tapi orang dalam Tuhan hubungannya kepada Roh Kudus. Saudaraku, itu sebabnya Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Efesus. Dia berkata demikian, "Oi, kalau kamu marah silakan saja. Tapi tolong jangan sampai matahari terbenam ya, itu udah selesai." Kenapa? Supaya hal-hal negatif yang ada di pikiran sadar kita itu tidak terbawa sampai ke pikiran bawah sadar. Karena kalau amarah tidak selesai sampai matahari terbenam, orang masuk ke waktu beristirahat, pikiran sadar kita istirahat, tapi pikiran bawah sadar kita bekerja terus. Sehingga dia akan masuk di sana dan akan mengendap di sana, tertanam di sana. Yang membuat saudara tiba-tiba di dalam mimpi saudara dikejar-kejar kuntilanak gitu. Iya. Karena apa? Pikiran bawah sadar kita 24 jam sehari bekerja. Dan saya juga baca sebuah tulisan seorang hamba Tuhan. Sederhana, ada sebenarnya di Alkitab, cuman tidak ngeh selama ini. Dikatakan demikian, tahukah kalian bahwa kita itu ya manusia hidup memulai harinya di petang hari, bukan di pagi hari. Oh ya? Iya. Ada referensinya enggak Pak? Ada.
Saudara baca dalam Kejadian. Saudara boleh lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 5, ayat 8, ayat 13 dan seterusnya. Ketika Tuhan berkata demikian, maka jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi menurut penelitian hamba Tuhan dikatakan demikian. Hidup manusia itu dimulai dari petang hari yang masuk ke malam, lalu besoknya pagi, siang, dan kembali petang lagi. Dan saudara tahu, pemazmur kembali menerima pewahyuan dari Tuhan dalam Mazmur 127. Tuhan memberkati orang-orang benar itu pada waktu mereka tertidur. Makanya Paulus katakan demikian, jangan bawa amarahmu itu sampai tidur, nanti engkau terhalang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, beresin itu. Tapi kami Pak, jangankan matahari terbenam, ini udah berapa kali terbit, udah berapa kali terbenam, belum selesai juga. Itu yang menghalangi berkat Tuhan itu sampai di tanganmu. Ayo saudara, ayo. Saya terlalu bangga kepada Tuhan. Karena apa? Karena ternyata apa yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan hanya halusinasi, tapi ternyata itu sesuatu yang bisa dijangkau oleh pengertian dan bisa kita lakukan. Amin. Amin. Itu luar biasa saudara. Ayo saudara, apapun yang terjadi, jangan izinkan itu mengganggu ketenangan hati dan pikiran saudara. Karena ketenangan hati dan pikiran saudara itu akan membuat kualitas doa saudara lebih dahsyat. Memiliki hubungan yang langsung dengan Tuhan. Jadi ada 4 itu. Bagian B-nya kita lihat. Di mana tempatnya hati ini bisa dipulihkan? Tentu yang paling baik dan strategis. Saya jawab dengan cara sederhana, di komunitas keluarga Allah. Kenapa harus di sana Pak? Karena di sanalah saudara akan menemukan orang-orang benar di dalam Tuhan yang bisa memberikan pengajaran yang benar kepada saudara. Yang bisa menegur saudara, yang bisa menasehati saudara, yang bisa menunjukkan kelemahanmu itu. Di sanalah saudara akan menemukan siapa yang akan menjadi bapak rohanimu, kakak-kakak rohani saudara, saudara rohani saudara yang siap menolong memperhatikan saudara. Itu ada di dalam komunitas keluarga Allah. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Waktu Komsel Celebration saya sudah jelasin. Ini tema kita di Komsel Celebration kemarin. The power of community. Kekuatan sebuah komunitas. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ayo saudara kita lihat yuk. Perhatikan saya baca dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan kata giat dan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang diminta Tuhan kita giat terus melakukannya, hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam sebuah komunitas. Yang kedua, saling menasehati. Saling menasehati itu dalam terjemahan bebas saya katakan demikian, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dikembangkan lagi kata saling memperhatikan itu di sana bisa saling menegur, saling memotivasi, saling bergandengan tangan. Di mana? Di komunitas. Kenapa itu diperlukan? Lalu dihubungkan ke hari Tuhan yang semakin dekat. Ini adalah latar belakangnya. Saya akan singgung sedikit lagi. Sekalipun di Komsel saya sudah sampaikan. Saudara tahu latar belakang penulisan kitab Ibrani ini? Ibrani ini tidak jelas siapa penulisnya, tapi disinyalir dia seorang Yahudi. Kenapa? Karena tulisan ini dikirimkan, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Salah satu alasan penulisan surat ini dikirim ke sana karena orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen di dalam perjalanan rohaninya sudah mulai banyak yang mengundurkan diri dari iman. Dan itu terlihat dari ekspresi mereka yang sudah tidak suka dengan persekutuan-persekutuan. Mereka sudah mulai meninggalkan persekutuan-persekutuan dengan saudara seiman. Tapi oleh ilham Roh Kudus penulis kitab Ibrani berkata demikian, tidak boleh begitu.
Justru kamu harus semakin giat bersekutu menjelang hari Tuhan itu. Kenapa dihubungkan dengan hari Tuhan? Kalau saudara baca nubuat Yesus dan nubuat Rasul Paulus tentang hari Tuhan semakin dekat, penderitaan, masalah, tekanan hidup akan jauh lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Halo? Menjelang hari Tuhan, kebanyakan orang akan menjadi dingin kasihnya. Menjelang hari Tuhan, apa yang belum pernah terpikir, belum pernah kita lihat bisa terjadi. Dan semuanya itu bisa merontokkan iman orang. Tapi Tuhan maha baik dan luar biasa. Dia ciptakan sebuah wadah untuk mewadahi anak-anaknya, supaya di saat menghadapi situasi-situasi sulit itu, iman mereka tetap terpelihara dan mereka tetap utuh dalam Tuhan. Apa itu? Komunitas. Kau harus masuk dalam komunitas itu. Saudara jangan berpikir begini, jangan izinkan pikiranmu dipakai oleh setan. Karena setan akan berkata demikian, katanya namanya community of love. Komunitas kasih. Tapi orang-orang di dalamnya mana? Saudara, aku dengar baik. Kalau kita berbicara komunitas keluarga Allah, jangan saudara langsung berpikir bahwa orang yang ada di situ semua seperti yang saudara pikirkan. Ingat, kita ini semua berbeda-beda. Iya, ada di sana yang sebagai kaki, sebagai mulut, sebagai tangan, sebagai telinga, semua ada di situ. Inilah sebenarnya ketika berintegrasi bersatu akan menghasilkan sebuah kesempurnaan seperti yang Tuhan minta. Amin. Mungkin saudara, mungkin ada orang di persekutuan itu yang tidak menyenangkan hatimu alias menyebalkan hatimu. Tapi jangan hanya gara-gara itu lalu saudara tidak masuk ke persekutuan itu. Jadikanlah orang yang menyebalkan itu sebagai bahan koreksi bagi kita. Kenapa begitu ya? Jangan-jangan saya benar seperti yang dikatakan. Koreksi diri kita. Itu yang dimaksud di sini, saling memperhatikan itu. Karena ada kalanya kita tidak menyadari kesalahan kelemahan kita, tapi orang yang ada di situ melihatnya dan dia bicara kepada kita. Ketika itu terjadi, jangan saudara berkata begini, wah orang itu tidak suka dengan saya. Lalu saudara langsung bangun tembok di sana. Lalu saudara mengundurkan diri dari sana. Saudara tahu yang Tuhan berikan kepada saya gambaran kekuatan sebuah komunitas ini? Saya akan gambarkan lagi. Ayo secara cepat, yang pakai baju putih dan kuning, Biri Joyce, maju ke depan. Cepat, secara cepat. Ayo. Di sini. Saudara perhatikan baik-baik, ini kekuatan sebuah komunitas. Di sini. Agak dekat ke sini, nggak usah takut. Ayo melingkar, saling mendekat, melingkar, bersekutu di situ. Nah, ini sebuah persekutuan. Saya pakai istilah ini. Dan persekutuan yang saya maksud di sini adalah persekutuan kayu api yang akan dibakar untuk membuat sebuah api unggun. Di sini ada kayu-kayu yang siap dibakar. Nah, ketika kayu-kayu ini dibakar yang saling merapat satu dengan yang lain ini, lalu dia menyala, akan menghasilkan api yang besar. Betul nggak? Saudara pernah lihat api unggun ya? Betul ya? Ketika dibakar ini akan menghasilkan api yang besar. Betul ya? Halo? Atau saudara bingung? Saudara bingung? Ayo saya ulang. Ini kumpulan kayu api di mana sekarang kita mau membuat api unggun. Untuk membuat api unggun itu diperlukan banyak kayu. Lalu kayu-kayunya sudah kumpul, kemudian dituangi minyak, lalu dibakar. Ketika kayu-kayu ini terbakar, maka kayu-kayu ini akan menghasilkan api yang besar, betul? Betul nggak saudara? Ketika kayu-kayu ini menghasilkan api yang besar, saudara masukkan ke kayu-kayu yang sedang terbakar api itu, kayu yang setengah kering pun dia akan terbakar. Holy, maju ke depan dengan cepat. Kita istilahkan si holy ini kayu yang setengah kering. Ini api sedang benar-benar membara ini. Masuk ke dalam. Api ini akan semakin membesar dan akan membakar yang setengah kering itu. Apinya terus bertambah.
dan saudara masukkan ke sana. Saudara lihat kayu, saudara tebang, potong, belum sempat dijemur, masih mentah, saudara masuk ke sana. Ayo Jelri masuk. Ingat, ini api lagi besar. Cepat Jelri. Masuk lagi ke dalam. Saya mau tanya saudara, kira-kira kayu yang masih mentah itu terbakar enggak nanti? Kira-kira kayu yang masih mentah itu terbakar enggak kira-kira? Terbakar. Lama-lama dia terbakar. Karena apa? Dia dapat api dari sini, dia dapat api dari sini, dapat api dari sini, dapat api dari mana-mana. Sehingga dia akan kering dan terbakar juga. Setuju saudara ya? Itu kekuatan sebuah komunitas. Ketika ada komunitas, ada persekutuan, ada persatuan, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi coba kita lihat sekarang. Coba kita lihat. Api yang membumbung tinggi sampai ke langit-langit itu, yang panasnya kita jarak 7 meter aja masih terasa panasnya, tiba-tiba kayu-kayunya ditarik satu-satu. Ayo sekarang berpencar. Ada yang ke situ, ke sana, berpencar dulu. Pisah. Jangan ada yang mendekat. Tutut lihat ke sana. Saudaraku, realita dari ini, kira-kira api itu tetap menyala atau bagaimana? Api yang tadinya sangat besar itu, ketika kayu-kayunya ditarik, diserakin satu-satu, tetap menyala? Langkah pertama, api itu akan redup. Langkah kedua, api itu mulai padam, tinggal asapnya saja. Langkah yang ketiga, kayu api itu benar-benar mati, hanya tinggal puntung kayu api. Kenapa bisa begitu? Karena yang ini tidak mendapat lagi support dari sini, yang ini tidak mendapat support dari sini, yang di sana tidak mendapat. Sekarang mereka berjalan masing-masing, sehingga tadinya api yang ada pada mereka itu yang tidak seberapa besar, tapi ketika dipadukan, disatukan, menghasilkan sesuatu yang besar. Sekarang ketika coba kayu apinya diserakin satu-satu, api itu redup, bahkan sangat padam dan mati, tinggal puntung kayu api yang berarang saja ada di sana. Paham saudara ya? Ngerti ya? Ini kekuatan sebuah komunitas. Silakan duduk. Terima kasih semuanya. Apa yang saya mau sampaikan di sini melalui kebenaran firman Tuhan ini? Jangan tinggalkan komunitas keluarga Allah dalam hidupmu. Mungkin sekarang saudara masih merasa, oh saya masih merasakan apinya. Iya, tapi saya mau katakan itu tinggal bara. Itu tinggal bara. Tidak lama kemudian bara itu mati, tinggal asap-asapnya aja. Tidak lama kemudian asap pun hilang. Yang ada hanya tunggul kayu api. Dan kalau kondisi kerohanian seseorang sudah sampai kepada tunggul kayu api, orang-orang ini biasanya orang-orang yang paling jago komentar. Semua orang salah di hadapannya, hanya dia yang benar. Karena apa? Api sudah tidak ada. Ayo saudara, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita terus menyala di dalam Dia, amin. Tuhan mau hati kita dipulihkan. Karena dengan mengalami pemulihan hati, kita benar-benar akan mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan. Dan ketika kita benar-benar menyala di dalam Tuhan, saudaraku dengar baik, orang di luar sana yang tidak tahu apa-apa pun, ketika bergabung di komunitas itu, mereka akan tersambar oleh api Roh Kudus itu juga, dan mereka akan bertobat di dalam Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya ayo, tempat yang paling baik dan strategis untuk hati kita bisa dipulihkan adalah komunitas keluarga Allah. Yang perlu kita lakukan, siapkan hati kita dengan segala kerendahan hati dan masuklah dalam sebuah komunitas keluarga Allah, dan saya percaya di sana engkau pasti dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan saudara.